Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Kelas 2, SD Umul Qura, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk memulai belajar hari ini? Semoga anak-anak semua dari kelas 2A, 2B, dan juga 2C selalu sehat berada di rumah dan juga selalu bersemangat dalam belajar. Langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa materi pokok. Yang pertama, ada menulis kembali isi teks pendek. Yang kedua, kita akan belajar sifat benda padat. Yang ketiga, kita akan belajar sifat benda cair. Dan juga yang terakhir, kita akan belajar sifat benda gas. Kemudian selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan belajar menulis kembali isi teks pendek. Oh ya, di sini Bapak akan bertanya, apakah anak-anak sudah bisa menulis semuanya? Ya, alhamdulillah sudah bisa ya. Kemudian, apakah sudah pernah menulis sebuah cerita atau bacaan? Tentu saja Bapak rasa semuanya sudah pernah menulis sebuah bacaan atau cerita. Pada pagi hari ini kita akan belajar menulis kembali isi teks pendek. Jadi ada sebuah teks, kemudian kita membaca. Setelah kita membaca, kita memahami. Selanjutnya kita akan menulis kembali isi teks pendeknya. Nah, bagaimana sih cara menulis kembali isi teks pendek yang akan kita pelajari hari ini? Langsung saja kita baca bersama cara menulis kembali isi teks, yaitu antara lain yang pertama yang perlu kita pahami adalah pahamilah isinya. Kemudian catatlah apa yang sudah kalian pahami. Untuk langkah yang kedua yaitu ingat baik-baik kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Ya, Bapak ulangi. Yang pertama kita memahami dulu apa isi dari teks pendek, kemudian kita mencatat apa yang sudah kita pahami. Yang selanjutnya, kita mengingat baik-baik kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Apa saja, misalnya menceritakan teks pendek yang menceritakan tentang hewan, kita mencatat kata kuncinya apa, misalnya hewan kucing atau burung, seperti itu ya. Selanjutnya, berikut ini kata kunci yang perlu kamu perhatikan dalam teks. Ya, kurang lebihnya ada 3 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada tokoh yang diceritakan. Ya, saat kita membaca, kita lihat siapa sih yang diceritakan, tokoh apa dan siapa saja yang diceritakan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa yang diceritakan. Ya, dalam bacaan ada peristiwa, misalnya peristiwanya jalan-jalan, kemudian peristiwa menanam atau peristiwa belajar ya. Itu perlu kita tulis dan kita perhatikan kata-kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, urutan peristiwa dalam bacaan. Ya, jadi urutan peristiwa apa saja dalam bacaan, ya, itu merupakan salah satu kata kunci yang harus kita perhatikan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut memahami ini. Ya, perhatikan bacaan di bawah ini. Ya, jadi ini ada bacaan singkat dengan judul Kucingku. Kemudian anak-anak bisa melihat di samping kanan ada gambarnya. Ya, gambar kucingku ya. Mari Bapak akan membacakannya. Kucingku. Laras mempunyai seekor kucing. Rambutnya tebal, warnanya putih. Kucing itu diberi nama Si Manis. Si Manis adalah kucing betina. Ya, coba adik-adik ulangi lagi, baca dalam hati, dan juga pahami bacaan di bawah ini. Nah, sudah ya. Setelah adik-adik sudah membaca,
Anak-anak dapat menulis kembali isi teks di atas seperti pada contoh berikut. Jadi bacaan di atas ini bisa adik-adik tulis lagi, menulis kembali isi teks yang di atas. Contohnya seperti ini. Nah, coba perhatikan kotak yang bagian bawah. Itu merupakan contoh menulis bacaan ya, atau menulis teks yang sudah ada. Bapak akan bacakan. Laras mempunyai kucing betina berambut tebal berwarna putih. Kucing itu diberi nama si manis. Ya, jadi dari bacaan di atas, kotak di atas yang ada judul kucingku, kita dapat menulis kembali isi teks di atas seperti pada contoh berikut. Ya, yang paling bawah, Laras mempunyai kucing betina berambut tebal berwarna putih. Kucing itu diberi nama si manis. Seperti itu ya, kurang lebihnya seperti ini. Nanti adik-adik silakan bisa melihat buku Yudhistira, mencari bacaan yang singkat-singkat saja, kemudian dipahami isinya seperti apa ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya, kita akan belajar sifat benda padat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengenal apa itu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Tetapi pada pagi hari ini kita akan lebih mendalami apa-apa saja yang menjadi sifat dari benda padat. Ya, perhatikan bacaan ini. Pada umumnya, benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat memiliki tekstur, yaitu ada yang bertekstur kasar dan juga ada yang bertekstur halus. Benda padat juga memiliki warna. Warna dari benda padat berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Contoh benda padat yaitu sendok, gelas, piring, ada juga buku dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya. Ada banyak contoh benda padat yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Nah, bentuk benda padat ini dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Wah, bagaimana ini Pak? Coba kita perhatikan slide selanjutnya. Ya, coba ini ada gambar semangka. Ya, Bapak ingin bertanya, jika adik-adik pernah membeli semangka, kira-kira bentuknya bagaimana ya? Ya, bentuknya bulat besar ya. Nah, bulat besar. Nah, semangka itu termasuk benda apa? Iya, semangka itu termasuk benda padat. Tetapi bentuk dari semangka dapat diubah. Bagaimana caranya? Ya, saat kita memotongnya, itu salah satu cara bagaimana kita merubah bentuk benda padat. Contoh seperti gambar di samping adalah semangka. Semangka merupakan benda padat. Bila dipotong, semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan. Coba lihat semangka yang di bagian belakang itu, yaitu bulat utuh ya. Kemudian dipotong bentuknya menjadi irisan. Seperti yang pada di depan itu. Ada yang irisannya setengah, ada yang irisannya seperempat ya. Kemudian supaya kita lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada gambar plastisin. Adik-adik pernah belajar dan juga bermain menggunakan plastisin? Ya, pernah ya. Kemudian Bapak akan bertanya, plastisin kira-kira saat kita membeli atau sebelum kita memainkannya itu bentuknya seperti apa ya adik-adik ya? Iya, bentuknya kotak ya, kebanyakan bentuknya kotak ya. Nah, plastisin ini merupakan benda padat yang lunak ya. Bila diremas-remas, plastisin dapat dibentuk sesuka hati. Nah, ini juga salah satu contoh benda padat ya. Benda padat yang dapat dirubah bentuknya. Kalau plastisin bisa dirubah bentuknya dengan cara apa? Diremas-remas, kemudian kita membentuk sesuka hati. Ya, ada yang pernah membentuk buah. Ya pernah ya, ada yang pernah membentuk daun, kemudian sayuran, hewan-hewan, dan juga lain sebagainya. Sampai di sini, paham ya untuk sifat benda padat?
Selanjutnya kita akan belajar sifat benda cair. Nah, sifat benda cair. Iya, contoh dari benda cair, adik-adik sudah tahu? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, contoh dari benda cair, yakni ada air, kemudian ada sirup, ada oli, ada bensin, ada minyak goreng. Itu salah satu contoh dari benda cair. Kemudian, bagaimana sifat-sifat dari benda cair? Nah, yang pertama, sifat dari benda cair yang pertama yaitu bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Ya, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Coba kita buktikan bersama ya. Coba lihat. Di dalam gelas, air berbentuk seperti gelas. Coba lihat. Dalam gelas, airnya berbentuk seperti gelas. Kemudian, di dalam botol, air berbentuk botol. Ya. Coba ini. Ya, ini Bapak oret-oret ya. Ya, di dalam gelas ini airnya akan berbentuk seperti gelas. Tetapi saat kita pindah di dalam botol ini, airnya juga akan berbentuk seperti botol. Nah, gambar di atas merupakan salah satu sifat benda cair, yaitu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, seperti contohnya, adik-adik ini juga punya botol air minum kan? Ya, ada yang bentuknya kecil dan besar ya. Kemudian ada yang bentuknya menyerupai gelas dan ada bentuknya yang menyerupai botol. Jika dipindahkan ke dalam gelas seperti pada gambar ini, maka bentuk dari benda cair akan mengikuti wadahnya menjadi seperti berbentuk gelas. Tetapi jika kita pindahkan ke dalam botol, air juga akan berbentuk seperti botol. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, untuk sifat benda cair yang kedua yaitu permukaan benda cair selalu datar. Ya, permukaan benda cair selalu datar. Coba perhatikan gambar. Ada 3 botol. Itu dalamnya di dalamnya airnya berisi sama. Coba sekarang perhatikan. Ya, coba sekarang perhatikan ya. Untuk gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, itu saat air untuk botol yang pertama berdiri tegak ya, permukaan air tampaknya datar. Kemudian botol yang kedua, ketika botol yang kedua dimiringkan ke sebelah kanan, ya kan, permukaan air itu tetap datar. Kemudian kita lihat botol yang ketiga. Botol yang ketiga ketika botol dimiringkan ke arah lain, ke arah kiri, airnya juga tetap datar. Nah, dari gambar itu bisa kita simpulkan bahwa permukaan benda cair selalu datar. Seperti itu, merupakan permukaan benda cair selalu datar, merupakan sifat benda cair yang kedua. Selanjutnya, untuk sifat benda cair yang ketiga yaitu benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, pernah melihat air terjun adik-adik di TV atau pernah ke tempat wisata air terjun? Nah, air terjun itu kan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Tidak ada air yang mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Adanya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, gambar di samping kiri itu ada air yang berada di dalam gelas kemudian tumpah di atas mejanya ya, tumpah. Nah, tetesan airnya jatuh ke lantai. Ya, lantai kan tempat yang rendah ya. Ya, jadi tumpahan air di meja akan mengalir ke tepi. Kemanakah air itu mengalir? Air mengalir ke tepi meja lalu menetes ke lantai. Air menetes dari meja yang lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Nah, itu membuktikan bahwa benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, bagaimana? Coba perhatikan lagi gambarnya.
Mula-mula tumpah, kemudian airnya mengalir ke tepi dan kemudian mengalir jatuh ke lantai. Nah, itu merupakan bukti bahwa benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagaimana adik-adik sudah paham sifat-sifat dari benda cair? Iya, terima kasih. Selanjutnya, ya karena tadi kita sudah belajar benda cair dan juga benda padat, ayo supaya kita lebih paham lagi yang mana yang termasuk dari benda cair dan juga benda padat. Mari kita lihat ada 6 contoh benda, nama benda. Kita beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama kita perhatikan bersama ada sampo. Ya, sampo ini termasuk ke dalam benda cair atau benda padat? Ya, coba kita lihat. Iya, sampo termasuk ke dalam benda cair. Selanjutnya ada kursi. Ya, pernah melihat dan memegang ya. Kursi termasuk benda cair atau benda padat? Ya, kita lihat. Iya, kursi termasuk ke dalam benda padat. Kemudian ada gelas. Ya, gelas ya. Ini kita lihat benda. Ya, gelas termasuk ke dalam benda padat. Kemudian sirup. Ya, sirup. Ya, saat bulan puasa kita biasanya minum sirup ya, yang cair itu ya. Nah, sirup termasuk ke dalam benda cair. Kemudian ini botol. Ya, botol. Botol kan ada yang berupa dari plastik, dari kaca ya kan. Nah, apakah termasuk benda cair atau benda padat? Iya, botol termasuk ke dalam benda padat. Nah, ini gampang sekali yang nomor 6, minyak goreng. Pasti adik-adik sudah pernah melihat ya, atau mungkin sudah pernah membantu orang tua di rumah memasak makanan dengan menggunakan minyak goreng. Ya, minyak goreng termasuk benda cair atau benda padat? Kita lihat bersama. Iya, minyak goreng termasuk ke dalam benda cair. Ya, bagaimana sudah paham ya? Ke-6 contoh nomor 1 sampai nomor 6. Selanjutnya, ya yang terakhir kita akan belajar sifat benda gas. Ya, sifat benda gas. Nah, Bapak akan membacakan dulu supaya adik-adik lebih paham. Angin adalah udara yang bergerak. Udara adalah contoh benda gas. Bagaimanakah sifat dari benda gas? Nah, sifat-sifat dari benda gas adalah sebagai berikut. Ya, ini contohnya dari benda gas, yaitu udara yang ditiupkan ke dalam balon. Dalam balon ada benda gas. Ya, pernah mainan balon adik-adik? Ya, pernah ya. Selanjutnya, sifat-sifat dari benda gas yang pertama. Benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Ya, udara mengisi balon hingga mengembang. Udara pun akan berbentuk seperti balon. Wah, ini benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya ya, sifat yang pertama. Kemudian sifat benda gas yang kedua, yaitu benda gas bersifat menekan ke segala arah. Jadi, udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon mengeras. Udara menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Nah, kulit balon tidak lagi terasa lunak. Nah, sifat yang kedua yaitu benda gas bersifat menekan ke segala arah. Bagaimana? Untuk sifat benda gas sudah paham? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Adik-adik sudah belajar dengan bersemangat. Tadi dari sifat-sifat benda padat, benda cair, kemudian benda gas, dan menulis kembali isi teks. Bapak harapkan adik-adik bersungguh-sungguh. Kemudian apabila belum paham, silakan bisa bertanya kepada wali kelasnya masing-masing dan juga bisa menonton ulang video ini. Jangan lupa modul yang sudah Bapak atau Ibu guru kirimkan ke dalam grup kelas untuk selalu dibaca dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya anak-anak kelas 2 SD Ummul Qura. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.